kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu siapa? Amel. Bu Amel, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sombong sedikit. Iya. Iya. Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haji nih. Iya, mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait pemenuhan tugas CGP saya menurut 3.1 ya Bu Haji ya. Insya Allah akan saya beri 8 pertanyaan Bu Haji. Banyak ya. Iya, mohon bersedia Bu Haji ya. Oke, kita mulai Bu Haji. siap. Bismillah. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Iya. atau bujukan moral Bu Haji? Oke, nah dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu ya kita pelajari dulu ya, apakah kasus tersebut itu termasuk ke dalam rujukan moral ataukah dilema etika gitu ya. Nah setelah kita kita identifikasi, kita simpulkan. Nah dari hasil kesimpulan itu nanti akan kita lakukan pengujian gitu ya sampai akhirnya kita ambil keputusan. Oke, baik. Selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah dalam pengambilan keputusan ya mungkin ya saya sebagai pimpinan di sini tentunya akan mengidentifikasi dulu ya seperti tadi saya sampaikan gitu ya, kita identifikasi masalah yang kita hadapi yang ada, kemudian apakah kasus yang ada itu termasuk ke dalam rujukan moral ataukah dilema etika gitu ya. Nah selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya, kita perlu lakukan dalam pengambilan keputusan itu dengan memperhatikan 4 paradigma gitu ya, apakah masuk paradigma yang mana ini kasus yang kita hadapi seperti itu ya. Kemudian kita juga mengacu kepada 3 prinsip pengambilan keputusan seperti itu ya, dan nantinya akan kita uji ke dalam 9 langkah itu. Baik. Nah untuk langkah-langkahnya nih Bu Haji atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah ya, prosedur atau langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya setelah kita identifikasi permasalahan itu kita kenali nih tadi kan kita sudah menentukan tuh atau melihat ya apakah termasuk ke dalam rujukan moral atau dilema etika gitu ya. Kita kenali nih apa yang bertentangan dalam kasus ini gitu ya, apakah benar lawan benar, benar lawan salah, ataukah salah lawan salah, maka seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, kita tentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini gitu ya. Siapa yang terlibat, biasanya saya suka melibatkan guru gitu ya di sini ya. Guru kita lakukan diskusi gitu. Bahkan kalau memang itu harus melibatkan pihak luar gitu ya, kita lakukan. Oh bisa ya, berarti kalau saya melibatkan pihak luar bisa. Oke, baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau hal yang efektif itu tentunya tadi menggunakan 3 prinsip ya. Kita lihat nih prinsip ini mengacu kepada berbasis berpikir hasil akhir ataukah peraturan gitu ya, atau tapi kita juga tetap melihat juga atau mengutamakan rasa peduli gitu ya. Rasa peduli ya berarti poinnya ya. Nah, kemudian kita perhatikan dampak jangka pendek, jangka panjang itu seperti apa. Jadi nanti diperhatikan jangka panjang dan pendeknya. Jangka pendeknya kalau kita memutuskan seperti ini seperti apa, bagaimana gitu kan. Kalau jangka panjangnya bagaimana, kita harus perhatikan juga ya sebelum kita memutuskan gitu ya. Nah selain itu juga biasanya saya melakukan diskusi dengan guru-guru gitu ya. Jadi diskusikan jadi tidak hanya berpikir sendiri, menentukan sendiri gitu ya, berdiskusi juga dengan guru-guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik. Oke, Ibu Haji kan selama ini nih ya, dalam menghadapi tantangan pasti ada nih tantangan dalam yang sudah dilewati gitu ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, seperti apa itu Bu Haji tantangannya yang selama ini dihadapi? Ya. Kalau tantangan itu memang kalau kasus dilema etika itu memang agak sulit ya diselesaikan, nggak bisa langsung ada masalah langsung begini gitu ya. Tetap harus kita mengacu pada prosedur yang ada gitu ya. Kita tetap melihat dari
kita lihat 3 prinsip utama itu tadi ya, 3 prinsip utama itu mungkin juga kita lihat ke trilokanya gitu ya, mana nih kira-kira yang istilahnya bisa mengentaskan gitu. Namun tantangannya itu apa ya? Tantangan pasti ada, tapi tetap saya menggunakan atau mengacu pada nilai-nilai yang sebaiknya kita lakukan gitu. Nilai-nilai yang kita pegang teguh gitu ya. Baik. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu juga atau langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah waktu, jadwal itu tergantung ya, tergantung pada permasalahan yang kita hadapi gitu. Kalau memang itu permasalahan atau kasus yang kita hadapi itu bisa diselesaikan saat itu gitu ya, langsung kita bahas gitu ya, kita mungkin panggil yang bersangkutan, kita lakukan diskusi, terus pemecah masalahnya seperti apa gitu. Tapi kalau memang kasus itu membutuhkan pihak luar ya, atau misalkan pihak terkait stakeholder yang ada gitu, pastinya saya akan menjadwalkan, mengagendakan, membuat jadwal tertentu. Oke, baik sekali. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Sebenarnya saya sebagai seorang pemimpin bisa ya, bisa aja ya handle ya. Kita handle ya. Tapi dengan melibatkan pihak lain gitu, baik itu guru misalkan, ataukah tendik, ataukah siapa ya yang bisa kira-kira bisa kita ajak kolaborasi gitu ya, itu lebih baik ya, agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah gitu ya, terus berdampak baik untuk sekolah ataupun bahkan untuk siswa. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu Aji. Iya, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya. Iya, apa sih pembelajarannya? Jadi gini, semua persoalan itu sebenarnya bisa dipecahkan gitu ya. Pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, kalau kita diskusikan bersama gitu. Jadi kalau kita pecahkan sendiri itu seolah kita sok bener sendiri gitu ya, itu merasa paling benar gitu ya. Tapi kalau kita diskusikan dengan yang lain gitu ya, pihak terkait, terus dan mengacu pada aturan yang berlaku, dengan melihat paradigmanya seperti apa, kemudian 3 prinsip yang kita pilih itu yang mana gitu ya, bagaimana, terus kita juga melihat dari 9 langkah pengambilan keputusan itu ya, kita uji dengan 9 langkah keputusan itu, insya Allah keputusan yang kita ambil itu meminimalisir keburukan, meminimalisir ya yang buruk itu ya, dan berdampak baik kepada kita semua. Baik, terima kasih banyak nih Bu Aji atas waktunya, atas ilmunya yang di-sharing kepada saya pribadi. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Ibu Aji Warsi ya Bu ya. Iya, oke, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Amelia, saya CGP Angkatan 11 dari SDN Karangtengah 4, Kota Tangerang. Saat ini saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah SDN Neglasari 1, yaitu Ibu Tini. Akan mewawancarai Ibu Tini terkait tugas modul 3.1.
Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Iya. sehat selalu ya. Alhamdulillah Bu Tini, agak sumung sedikit. Apa? Tetap semangat. Semangat ya Bu ya. Ya. Oke. Bu Tini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya dalam rangka memenuhi tugas CGP saya modul 3.1. Nah, nantinya saya akan mewawancara Ibu dengan 8 pertanyaan ya Bu ya. Boleh, silakan. Insya Allah Iya. bisa dijawab dengan baik ya. Amin, sama amin, Bu amin Tini. ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, terkait pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral itu melalui pertama itu observasi. Observasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah observasi. Setelah itu saya melihat laporan dari para guru, juga laporan dari siswa, serta laporan dari orang tua. Orang tua 5 murid yang ada di SDN Negeri 1 dan pemahaman tentang aturan serta nilai-nilai yang ada di SDN Negeri 1 yang berlaku di SD Negeri 1. Nah, kasus tersebut bisa jadi biasanya muncul ketika ada dua keputusan yang tampaknya benar tetapi bertentangan satu sama lain. Terima kasih banyak ya. Pertanyaan berikutnya yang kedua yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Negeri Sari 1 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Ketika saya mengambil keputusan atau kebijakan di antara dua situasi yang sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan, maka saya selalu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Jadi saya lihat dulu dampak jangka panjangnya dari setiap keputusan terhadap siswa, terhadap guru, terhadap komunitas di SD Negeri Neglasari itu sendiri, dan saya juga selalu akan berdiskusi dengan tim manajemen sekolah saya, yaitu dengan guru dan pihak terkait untuk mendapatkan berbagai perspektif dalam mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Jadi ketika ada kasus itu ya Bu ya, yang pertama kali Ibu pikirkan yaitu adalah dampaknya ya Bu ya, baik Jangka panjang maupun jangka pendek ya Bu ya, istilahnya ya. Oke. Jadi buat sebagai bahan pertimbangan Ibu. Baik betul. sekali. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menanggapi kasus-kasus tersebut? Ketika saya dihadapkan kepada kasus dilema etika atau bujukan moral ya, saya selalu meminta atau memulai dengan pertama mengumpulkan informasi. Dan informasi ini tidak hanya dari satu pihak saja, tapi informasi dari berbagai pihak dan dari berbagai sumber. Setelah itu saya akan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang terlibat, dan lalu setelah itu saya akan mempertimbangkan alternatif solusi terbaik. Setelah itu baru saya akan berkonsultasi dengan pihak terkait sebelum kita atau saya sebagai penentu kebijakan atau penentu keputusan membuat sebuah keputusan yang benar. Oke, baik. Jadi Ibu intinya meminta dulu ya. Meminta atau mencari informasi dulu ya, fakta-fakta tidak dari satu sumber ya Bu ya. Dari berbagai sumber. Langkah-langkahnya itu hanya berbagai sumber yang ada ya, jadi agar dapat satu nih ya keputusan yang bijak ya Bu ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Bu, Baik. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke, so far sejauh ini menurut saya komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak yang terlibat. Nah, inilah yang paling efektif menurut saya. Selain itu, ketika kita bisa melibatkan tim manajemen kita dan guru dalam diskusi pengambilan keputusan, nah itu juga akan membantu saya sebagai kepala sekolah melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya sudut pandang saya sebagai kepala sekolah saja, tetapi sudut pandang dari berbagai pihak ya Bu ya. Jadi hal-hal yang Ibu lakukan itu seperti berkomunikasi, lalu melibatkan juga berbagai pihak ya. Jadi tercapai suatu keputusan yang dari berbagai pihak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Bu selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Ibu yang hadapi? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tentunya ya Bu ya, tantangan terbesar adalah ketika keputusan itu memiliki nilai kebajikan yang sama-sama kuat
dan tidak ada solusi yang benar-benar ideal untuk itu. Maka kadang keputusan yang diambil itu tidak akan menyenangkan seluruh pihak. Mungkin saja akan ada perasaan dari beberapa pihak yang merasa, atau dari salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh itu. Sebagai salah satu contoh, ketika saya harus mengutamakan alokasi anggaran terhadap apakah untuk peningkatan kompetensi guru ataupun untuk perbaikan fisik sekolah, mana yang harus saya prioritaskan. Nah, ini kan keduanya memiliki dampak positif ya Bu ya, baik dari untuk meningkatkan kompetensi guru dengan perbaikan fisik sekolah. Disinilah saya harus menentukan prioritas yang harus ditetapkan, yaitu sebagai keputusan. Luar biasa Bu. Jadi Ibu langkah-langkah yang paling utama itu adalah melihat prioritas, yang mana yang paling penting yang ya, paling penting, urgensinya berarti ya. Oke, baiklah. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, baik, bentuk dan prosedur untuk tata kelola berbagai macam masalah misalnya yang ada di sekolah saya biasanya menyelesaikan kasus dilema etika berdasarkan urgensi. Mana yang lebih urgent ya? Nah, jika situasi memang memerlukan atau membutuhkan keputusan segera, maka saya akan langsung mengambil keputusan atau tindakan di tempat saat itu. Namun untuk kasus yang memang membutuhkan yang lebih kompleks contohnya, saya akan memberikan waktu untuk lebih berkonsultasi dengan berbagai macam pihak dan stakeholder yang ada, dan saya akan merefleksi atau refleksi sebelum saya membuat sebuah keputusan. Wow, luar biasa. Sangat berhati-hati sekali ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Jadi dilihat dari segi urgensinya. Kalau misalnya bisa pada saat itu diselesaikan, saat itu juga diselesaikan. Tapi kalau misalnya sekiranya kasus tersebut butuh beberapa waktu, Ibu akan pertimbangkan untuk waktunya dengan konsultasi berbagai pihak agar lebih berhati-hati lagi ya dalam memutuskan ya. Luar biasa Bu. Selanjutnya, adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, berbicara tentang seseorang berarti kita akan berhubungan dengan sumber daya. Menurut saya di dalam satu komunitas atau satu satuan pendidikan itu pasti ada sumber daya manusianya. Nah, disinilah yang saya pikir sumber daya yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan saya, yaitu tim manajemen, di mana saya memiliki tim manajemen sekolah yang terdiri dari guru senior dan memiliki juga aturan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Jadi dibanding dari ada guru senior, juga kita harus melihat aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan di dinas pendidikan. Setelah itu diskusi dengan stakeholder yang ada itu akan seringkali memberikan satu perspektif baru bagi saya dan akan membantu menyeimbangkan nilai-nilai yang seharusnya ada dan baik dan agar tidak berantakan. Oke, luar biasa. Jadi untuk faktor-faktor yang membantu ya Bu ya, Ibu lihat itu dari segi SDM-nya, lalu tim manajemen Ibu sendiri, senior-senior yang ada, tapi tidak lepas daripada peraturan yang ada. Betul ya Bu? Luar biasa. Sebagai ini Bu, ada salah satu contoh kasus di SD Negeri Negeri Sari 1 ya. Kami kan memiliki anak-anak sekolah inklusi yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus atau sekarang disebut sebagai PDPD ya. Jadi dalam kasus pengambilan keputusan terkait penempatan siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus di mana dan bagaimana, saya berkonsultasi dengan guru pendamping khusus yang ada di SD Negeri Sari 1, yaitu guru inklusi dan juga psikolog sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi anak itu seperti apa, ketunagrahitaannya di mana dan seperti apa, dan kita akan diskusikan bersama dengan guru inklusi dan psikolog. Luar biasa, keren sekali Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, the last question ya Bu ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan ya Bu ya, tentang mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan 7, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika selama saya berada di Negeri Sari 1 ini, saya belajar tentang keseimbangan antara ketegasan dan empati. Di mana dalam pengambilan keputusan kita harus memiliki keseimbangan dan antara ketegasan dan empati dari kepala sekolah itu sendiri. Dan selain itu juga penting untuk mendengarkan semua pihak.
tidak salah satu pihak aja kita dengarkan. Jadi semua pihak yang terlibat agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebaikan untuk kita bersama. Wah, luar biasa Bu. Jadi Ibu itu melihat semua dalam segi perspektif masing-masing orang ya Bu. Betul, iya. Jadi semua itu mendapatkan hak bicaranya Betul, Ibu ya. dan didengarkan. Didengarkan Iya, ya. insya Luar Allah. biasa Iya, keren amin. sekali Ibu ya Allah. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya dapat bermanfaat ke depannya ya Bu ya. Amin. Pastinya ini menjadi sebuah harta karun bagi saya Amin. dalam pembelajaran Insya saya ke Allah. depannya Ibu. Amin, amin, Terima kasih banyak, kurang lebih waktu yang Ibu telah berikan kepada saya semoga Baik, bermanfaat ya Bu ya. amin. Ilmu yang Ibu berikan, sampai Baik. ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Sama-